Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hafiz Fadillah dengan NIM D101121134. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang skrip saya tentang studi numerik kondisi ekstrim pada batu sirip di atas tanah pasir. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas waktunya telah diberikan kepada para dosen. Yang terhormat dosen pembimbing utama saya, MISOP STMT IPM. Yang terhormat dosen pembimbing kedua saya, Insinyur V. Batiar STMT IPM. Yang terhormat dosen penguji utama saya, Dr. Herwan STMT. Yang terhormat dosen penguji kedua saya, Dr. Insinyur Eka Priyadi MT. Pertama-tama latar belakang. Infrastruktur jalan di kota Pontianak pada saat ini sudah banyak menggunakan marka dasar kaku. Marka dasar kaku dipilih karena sifat dasar kaku yang mudah untuk dibentuk. Namun, beberapa desakan jalan umum disebabkan oleh berbagai faktor yang saling mendukung. Salah satunya adalah berlebihnya beban yang berada di permukaan tanah sehingga menyebabkan penurunan pada lapisan tanah. Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan pada saudara Aquasina telah melakukan penelitian terhadap bosan bersirip dengan memvariasikan sudut kemiringan dan juga Tansa Iwanul Amal telah melakukan variasi beton bersirip dengan melakukan perbandingan antara panjang beton bersirip. Berikut merupakan model plat bersirip yang akan saya gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama dengan memiliki tebal 5 cm, lalu memiliki panjang dan lebar 10 cm, serta memiliki panjang sirip sekitar 20 cm. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pola beban pada penurunan terjadi ketika plat beton bersirip di sasaran non kohesif atau tanah pasir dilakukan pada aplikasi plastik 3 dimensi dan juga SAP 2000. Lalu di mana letak titik ekstrim ketika plat beton bersirip diberikan beban pada 4 titik yang berbeda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memodelkan bagaimana penurunan terjadi pada plat beton bersirip ketika mengalami nilai beban maksimum, serta mendapatkan titik mana dari keempat titik yang berbeda posisi ekstrim tersebut. Beberapa besar masalah yang ditemukan pada penelitian ini, pertama tanah yang dimodelkan dalam penelitian ini merupakan tanah non-kohesif. Penelitian ini dilakukan dengan metode numerik menggunakan aplikasi plastik 3 dimensi dan juga SAP 2000. Plat uji merupakan plat mutu beton bersirip dengan mutu beton 40 MPa, model dimensi pelat 40 cm kali 40 cm dengan ketebalan 5 cm, serta panjang sirip 20 cm dengan kemiringan 30 derajat. Perbandingan beban dan turunan akan digambarkan dengan kurva variabel ditinjau berdasarkan variasi pembebanan. Penentuan nilai beban ultimate di atas aplikasi melalui proses tier dan error pada aplikasi siap. Sedangkan untuk penentuan nilai beban ultimate solusi tanah atau nilai PU melalui proses tier dan error pada aplikasi proses 3 dimensi. Metode ini digunakan dalam pembentukan daya dukung terhadap beban tanah merupakan metode elastis basis. Penentuan titik letak pada beton berdasarkan nilai tegangan tarik dan juga tegangan tarik terjadi pada beton. Penentuan titik ekstrim pada pelat beton berdasarkan nilai beban ultimate atau nilai PU dan informasi yang terjadi pada pelat ketika diberikan beban. Sekarang tanah horizontal. Berikut merupakan sistem konstruksi konvensional di Kota Pontianak. Sistem konstruksi jalan di Kota Pontianak sudah lama menggunakan turap sebagai pembantu untuk menstabilkan tanah pada jalan. Berikut merupakan beberapa penurunan yang ada pada jalan. Yang pertama adalah retak tengah. Yang kedua adalah retak tengah, namun menyebabkan jalan menjadi berlubang. Yang pertama adalah retak tengah karena penurunan. Yang keempat adalah retak karena penurunan satu sisi. Daya dukung pelat terhadap pembebanan langsung. Pengguna Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode elastis plastis. Ini adalah metode yang menggabungkan dua fase, yaitu fase elastis dan juga plastis. Di mana dari kedua fase ini akan ditarik garis yang akan menentukan bahwa titik mana sebagai titik PU atau sebagai peralihan dari elastis menuju plastis. Berikut merupakan aplikasi plastik 3 dimensi yang saya gunakan. Dalam aplikasi ini, saya akan memodelkan tanah pasir di atas dua lapisan, yaitu tanah pasir dan juga tanah lunak. Lalu aplikasi ini akan mensimulasikan informasi yang terjadi pada pelat akibat terjadinya beban pada pelat di atas tanah. Aplikasi SAP 2000. Aplikasi SAP 2000 ini saya gunakan untuk mensimulasikan pembebanan pada pelat beton bersirip yang telah dimodelkan. Hasil yang diharapkan adalah merupakan nilai output berupa regangan tarik dan juga tegangan tarik yang akan terjadi pada beton bersirip ketika diberikan beban yang berbeda sebagai faktor indikasi bahwa pelat sedang mengalami retak. Lalu merupakan expert S akan mengolah dua data, yaitu data X dan juga data Y. Dalam penelitian ini, data X merupakan data deformasi, sedangkan data Y merupakan data beban yang diberikan pada pelat. Nah, Quadrat ini sebagai alat bantu untuk menggambarkan metode elastisitas dengan baik. Beberapa alat penelitian dalam penelitian ini yang pertama adalah studi pustaka, lalu mencari data beton dengan data peran PSIF.
lalu mendapatkan beban ultimate pada pelat dengan aplikasi SAP 2000 dan juga mendapatkan informasi yang terjadi pada tanah dengan menggunakan proses tiga dimensi. Lalu aku mendapatkan grafik pembebanan proses informasi yang terjadi pada pelat, lalu akan dianalisa dengan menggunakan empat titik tinjauan yang berbeda, lalu akan ditarik kesimpulan dan saran. Beberapa pengujian sifat fisik dan muatan tanah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengujian kadar air, pengujian berat volume tanah, pengujian berat jenis tanah, pemisahan koefisien, berat cair, berat plastik, distribusi ukir mutu tanah menggunakan hidrometer, menggunakan ayakan, dan juga pengujian yang langsung. Eh, Pengujian ini disebutkan untuk sebagai parameter untuk memunculkan tanah di atas flaksis. Berikut merupakan pemodelan tanah yang saya modelkan dalam aplikasi pos 3 dimensi. Berikut merupakan hasil dari sifat fisik dan juga mekanisme lapisan atas atau tanah pasir. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan klasifikasi tanah, merupakan klasifikasi tanah pasir. Dan juga berdasarkan klasifikasi ASTO didapatkan bahwa merupakan klasifikasi tanah A3 karena memiliki saringan nomor 20 sebanyak 5,352% dan juga saringan nomor 40 sebanyak 90,398%. Lalu ini merupakan data sifat sistem gravitasional lapisan bawah atau dalam penelitian ini saya gunakan tanah lempung berlanau. Diketahui berdasarkan kalkulasi USDA bahwa tanah yang digunakan dalam penelitian ini merupakan tanah siltik clay atau lempung berlanau. Lalu merupakan dengan ASTO didapatkan bahwa klasifikasi tanah merupakan klasifikasi A75. Berdasarkan data sifat fisik dan mekanis tanah tersebut, didapatkanlah beberapa tanah, ada beberapa parameter yang digunakan untuk memodelkan tanah di atas dalam aplikasi fase tiga dimensi. Berikut merupakan data-datanya. Berikut merupakan empat pemodelan yang akan saya lakukan dalam penelitian ini. Yang pertama ada titik A, titik B, titik C, dan juga titik D. Berikut merupakan tahap-tahap yang dilakukan pada aplikasi SAP. Berikut merupakan tahap-tahap yang dilakukan dalam aplikasi proses tiga dimensi. Hasil pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan pada titik A melalui parameter tegangan tarik, didapatkan bahwa beban ketika plat dilakukan pembebanan pada titik A, didapatkan beban maksimum yang ditahan plat sebesar 2,97 kN. Sedangkan untuk berdasarkan tegangan tarik yang terjadi pada plat A dapat mengempu beban sebesar 12,2 kN. Lalu pada titik B didapatkan bahwa titik B menahan tegangan yang terjadi sebesar 1,694 kN. Sedangkan untuk titik B mampu menahan sebesar 8 kN. Untuk titik C, beban yang kepada sub dengan tegangan tarik dilakukan 1,787 kN. Lalu untuk tegangan tarik sebesar 8,55 kN. Sedangkan untuk titik D didapatkan bahwa hasilnya merupakan 2,472 kN. Sedangkan untuk tegangan tariknya mendapatkan 11,10 kN. Dari keempat titik yang telah dicoba, kita akan bandingkan di mana titik ekstrim tersebut. Berdasarkan nilai tegangan dan tegangan pada aplikasi SAP, dilakukan bahwa pembebanan paling ekstrim ketika dilakukan pembebanan pada plat merupakan titik B karena memiliki nilai P yang paling kecil di antara ketiga titik lainnya. Itu merupakan hasil yang dilakukan pada aplikasi fase 3 dimensi. Berdasarkan pembebanan dan juga deformasi terjadi pada titik A, didapatkan dan digunakan metode analisis basis yang digunakan oleh tanda titik biru tersebut. Berdasarkan metode analisis basis didapatkan bahwa beban yang mampu ditahan oleh tanah ketika terjadi pembebanan pada titik A sebesar 67,20 kN. Lalu untuk titik B didapatkan bahwa pembebanan nilai PU sebesar 42,20 kN. Sedangkan untuk titik C, pembebanannya sebesar 26,90 kN. Kalau untuk titik D sebesar 45,80 kN. Berdasarkan keempat pembebanan telah dilakukan dengan aplikasi plastik tiga dimensi, didapatkan dengan metode klasif-klasif, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa titik C merupakan titik paling ekstrim karena ketika beban yang diberikan sama sebesar 25 kN, deformasi yang terjadi pada titik C merupakan deformasi terbesar sebesar 46,15 kN. Dia 46,15 mm. Berdasarkan nilai PU didapatkan dengan metode LC didapatkan bahwa titik C merupakan titik paling ekstrim karena nilai PU yang mampu ditahan oleh titik C sebesar 26,90 Newton atau hanya 40% dibandingkan dengan titik A yang mampu menahan beban sebesar 67,2 kN. Itu merupakan pembebanan yang dilakukan jika tadi menentukan empat titik yang ini menggunakan titik tinjauan sebagai parameternya.
Dikatakan bahwa bobot 72 kilonewton, 42,20 kilonewton, 25,50 kilonewton, dan juga 51,50 kilonewton. Namun, hasil yang didapatkan berdasarkan dengan 4 titik penurunan juga titik tinjauan milik kesamaan, yaitu sama-sama mengalami penurunan pada titik C yang paling rendah. Berikut merupakan perbandingan antara metode eksperimental yang telah dilakukan oleh kawan saya, Saudara Marvin, dan juga penelitian numerik itu yang dilakukan oleh saya. Dari grafik didapatkan bahwa titik B dan titik D serta titik C hasilnya lumayan sama. Namun pada titik A jadi perbedaan yang sangat jauh. Berikut merupakan pemodelan dalam skala yang lebih penuh atau dengan bandingnya 1:20. Dalam penelitian ini digunakan 8 meter, dan juga panjang sirip 4 meter, dan juga tinggi 30 derajat. Dikarenakan coba belajar para mempengaruhi pembebanan, maka di dalam pemodelan skala penuh diperhatikan rasio skala pemodelan dan pemodelan pada secara eksperimental. Berikut merupakan hasil pemodelan pada titik A didapatkan beban PU sebesar 176.400, titik B mengalami PU 72.000, titik C 68.500, dan juga titik D 100.000. Berdasarkan pembebanan pada skala penuh atau skala yang lebih besar, didapatkan juga bahwa titik C kembali menjadi titik yang paling ekstrim. Hal ini membuktikan bahwa hasil yang dilakukan bahwa konsisten, bahwa titik C merupakan titik paling ekstrim. Lalu akan dilaksanakan juga pemodelan dalam skala 1:5, 1:10, 1:15, dan juga 1:20. Berdasarkan ketiga-tiga yang telah dilakukan dalam 1:5, 1:10, 1:15, dapat diketahui bahwa titik C kembali menjadi titik yang paling ekstrim. Dan juga eh, karakteristik dari empat pembebanan dari kelakuan bahwa grafiknya lebih kurang sama. Berikut merupakan perkembangan antara skala pemodelan dan juga pemodelan yang terjadi. Dapat diketahui bahwa pada titik B, C, dan juga D atau titik pojok, memiliki misalkan dan kita dilakukan bahwa dapat dan juga saran. Yang pertama berdasarkan nilai SAP, didapatkan bahwa berdasarkan faktor tildelan titik A merupakan titik paling kuat sebesar 2,97 dan juga titik C sebesar 1,787 kN. Sedangkan berdasarkan nilai regangan tarik, titik B juga merupakan titik terletak sebesar 8 kN dan juga titik A merupakan titik terkuat sebesar 12,20 kN. Berdasarkan pemodelan pada aplikasi Fluxys atau pemodelan kesana didapatkan bahwa titik D merupakan titik paling ekstrim karena hanya mampu menarik sebesar 26,9 kN. Titik C dalam konten ini merupakan titik paling sudut di antara penelitian lainnya. Untuk penelitian selanjutnya, maka dilakukan pemodelan dalam kondisi ekstrim dibandingkan dengan pemodelan dengan perkarut yang lain. Lalu melakukan pemodelan dengan melakukan variasi muka air tanah. Lalu perlu dilakukan titik kondisi SM untuk variasi pemiringan pada batu sirip selain 30 derajat. Lalu kemudian dalam berjalan di atas batu sirip sehingga mampu menggambar kondisi yang lebih informasi yang dan lebih informasi yang lebih besar. Itu geometrik plan yang sebelumnya.